Laporan atas dugaan penyerobotan tanah kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh 997 petani yang terhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur atau KOPSAM dan Tim Advokasi Keadilan Agraria Setara Institut akan menjadi pembuka kotak Pandora buruk rupa dalam tata kelola PTPN 5 yang sebelumnya tidak pernah terusik, khususnya kemitraan yang tidak setara antara PTPN 5 dengan petani-petani plasma di Kampar, Riau. KOPSAM ini didirikan pada tahun 2021. Itu kemudian melakukan kerjasama dengan PTPN 5 dengan menyurati PTPN 5 sebagai bapak angkat untuk membangun suatu kawasan kebun kelapa sawit dengan pola KKPA. Nah, pembangunan ini dimulai pada tahun 2003 secara bertahap. Nah, tahap pertama pembangunan itu diperkirakan sebanyak 400 hektar. Itu kita dengan pembayaran atau dengan uang pembangunan itu dari kredit Bank Agro sebesar lebih kurang 13 miliar. Kemudian tahap berikutnya kita pembangun lagi sebesar 500 hektar dengan uang kredit itu lebih kurang 16 miliar lebih. Kemudian terakhir ada pembangunan untuk 1.150 hektar, itu tahun 2008 kreditnya 2008-2007 kalau tidak salah saya, itu lebih kurang 23 miliar lebih. Nah, PTP 5 dalam kerjasama ini adalah sebagai bapak angkat dan juga dia sebagai avalis apabila nanti kami gagal bayar dalam pembayaran kredit. Nah, nyatanya dari kredit luas lahan yang ada itu tuh lebih kurang tadi yang pertama 400, 1.150 tambah yang 500 berarti jumlahnya 2.050 hektar. Nyatanya kami hanya diberikan pemberitahuan 1.650 hektar yang terbangun. Inilah yang adanya hilangnya lahan. Lahan ini hilang, kemudian ini permasalahan yang pertama. Setelah saya sebagai pengurus tahun 2016 sampai 2021, kami kaget karena saya sebagai pengurus dapat data 2.000 hektar karena anggota kami itu lebih kurang 1.000 orang. Tapi kok lahannya hanya 1.650. Saya minta ke PTP 5 waktu itu tolong diukur ulang. Nah, kenyataannya PTP 5 hasil pengukuran mereka menyebutkan lahan 1.400 pula lagi. Jadi udah banyak yang hilang-hilang lah lahan kami. Nah, dengan dokumen yang ada kita kumpulkan, kita ketemukan bahwasanya ada penjualan lahan oleh oknum PTP 5 itu Bapak Marjan Usta melalui adiknya Endiarto Usta ke salah satu perusahaan yang waktu itu Air Jernih AJS, tapi sekarang sudah berubah nama menjadi Langgam Harmoni, milik dari Bapak Insatopa Simatupang. Nah, hilangnya lahan ini kita dilaporkan, minta dimediasi sebenarnya dari awal-awal, mulai dari tingkat mediasi secara kami pengurus koperasi langsung ke pihak Langgam Harmoni, kemudian tidak juga ada kata sepakat. Kami minta dimediasi melalui pemerintahan daerah, Bupati Kampar, 2 kali mediasi juga tidak ada kata sepakat. Akhirnya kami dipersilakan menempuh jalur hukum. Berdasarkan itulah kami buat laporan ke Bareskrim Polri bahwasanya ada penguasaan lahan secara ilegal lah boleh katakan dari pihak yang tidak memiliki haknya di situ, dan alhamdulillah Bareskrim telah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan kami tersebut.
Tantangan yang ada selama saya menjadi pengurus, pertamanya sebenarnya tidak ada tantangan. Awal-awalnya tidak ada tantangan. Bahkan tantangannya itu kami dapatkan dari PTP5 sendiri. Di mana awal-awalnya PTP5 itu sebenarnya single management. Kami pengurus hanya menerima bagian 30% dari produksi yang akan kami bagikan ke petani yang sebanyak 825. Karena lahan yang ada cuma untuk 825 orang. Nah, pada April 2017, karyawan PTP5 yang mengerjakan lahan itu pada minta pulang ke manajemen. Jadi dia meninggalkan tugasnya di Kopsaem. Nah, kamilah yang puntang-panting dengan bantuan pengarahan, saran daripada Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, kami mencoba untuk mengelola kebun itu. Tapi saya sebagai pengurus tidak mau disalahkan, nanti kebun ini salah. Dan makanya saya coba untuk minta ke Dinas Kabupaten Bupati untuk menurunkan tim penilaian fisik kebun dulu. Apakah kebun ini berkualitas apa tidak. Nah, itu dinilai pada bulan September dan Oktober kalau nggak salah saya 2017. Di situ baru kami dapat pernyataan bahwa kebun kami ini kebun gagal. Rekomendasi dinas waktu itu kami tidak usahlah membuka lahan itu. Lahan yang bisa kami kelola saat itu jumlahnya lebih kurang 400 hektar. Cukup itu aja. Itu rekomendasi dinas. Karena akan mengambil biaya terlalu banyak. Tetapi atas desakan daripada anggota, kami tertantang untuk mengelola kebun itu sendiri, dan alhamdulillah sekarang udah posisinya di 823 hektar luas lahan yang kami kelola, dengan produksi awalnya hanya 300 atau 400 ton per bulan, sekarang bisa mencapai 800, bahkan bulan kemarin bisa mencapai 1000 ton per bulan. Jadi ini prestasi yang bisa kita awalkan. Namun karena kita dipaksa untuk membayar hutang dari kebun yang gagal itu oleh PTP5, nah inilah mulai terjadi gejolak-gejolak, intrik-intrik yang dibuat oleh PTP5 sendiri. Kami tidak mau mengakui hutang tersebut sebelum ada tim audit independen yang untuk berapa besar hutang itu. Nah, dibuatlah kelompok-kelompok sempalan lah, boleh saya katakan, bahwasanya dia menyatakan dia juga pengurus yang baru dengan alasan rapat anggota luar biasa. Nah, rapat anggota luar biasa yang membuat pengurus yang baru ini sebenarnya secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta memperhatikan undang-undang perkoperasian dan keputusan Menteri Perkoperasian tentang rapat anggota tidak memenuhi syarat. Karena dalam anggaran dasar rumah tangga kami, rapat anggota luar biasa itu baru bisa dilaksanakan apabila 2/3 dari anggota meminta kepada pengurus. Nyatanya yang meminta ke pengurus itu hanya 5% daripada keanggotaan kami. Nah, ini tetap dilaksanakan dengan arahan kepala desa, desa Pangkalan Baru. Nah, ini yang menyebabkan terjadi, kemudian terbentuklah pengurus. Nah, pengurus inilah yang kemudian sama PTP5 diakui pula. Nah, kami tidak diakui, tapi alhamdulillah Kepala Dinas Koperasi di Kabupaten Kampar menyatakan sampai hari ini pengurus kami periode 2016 sampai 2021 inilah masih sah, kira-kira begitu. Langkah-langkah hukum yang berhubungan dengan PTPN5, terutama masalah hutang dan masalah lahan, kami mulai sesuai dengan perjanjian kerjasama. Kami patuh terhadap perjanjian kerjasama dengan PTP5. Pertama, kami sudah berupaya mediasi secara dua pihak yang juga dimotori waktu itu awal-awalnya tahun 2017 oleh Ketua DPRD Kampar.
Kemudian di mediasi tersebut tidak juga ada kata sepakat. Kemudian baru kami mengajukan permintaan mediasi sesuai dengan klausul yang ada di perjanjian. Kami minta Bupati Kampar waktu itu mendiang Bapak Aziz Zainal, Bupati Kampar. Alhamdulillah dari mediasi itulah saya bilang tadi terbentuk tim penilaian fisik itu tadi. Kemudian orang Langgam Harmoni yang mengambil kaplingan juga diundang dan disuruh untuk bermediasi mengeluarkan dokumen-dokumen mereka. Nah, kami berapa kali mengadakan mediasi dengan PTP 5. Intinya kami menuntut tentukan lahan kami yang 2000 hektar itu mana. Yang kedua, kami minta lagi kalau ya kami berhutang. Waktu itu saya disodorkan hutang pada per Desember 2016 itu 115 miliar, kalau tidak salah saya, mana dia dasarnya. Jadi buktinya tidak ada. Nah, tetap di mediasi sampai berkali-kali, terakhir kita sudah sepakat bahwasanya PTP 5 harus patuh terhadap hasil penilaian teknis fisik kebun oleh Dinas Kabupaten Kampar. Nah, kemudian dia bersepakat kami waktu itu untuk ditanam ulang atau replanting. Dengan catatan PTP 5 meminta kami harus membayar hutang, tapi kita sepakat waktu itu hutang ditentukan oleh tim independen dari pihak ketiga. Nah, ini yang tidak terjadi. Nah, kemudian mediasi gagal juga, akhirnya kita pergi menjumpai DPD RI melalui Pak Gapar Usman yang wakil dari Riau. Kita juga minta mediasi. Kemudian dia ada pertemuan yang ada di situ dilakukan di Provinsi Riau, terutama di kantor Gubernur Provinsi Riau kita ada di mediasi. Nah, di situ memang PTP 5 mengakui ada lahan yang betul-betul belum jadi. Nah, karena dalam perjanjian itu 36 bulan setelah penanaman PTP 5 harus menyerahkan kebun itu ke kita. Nyatanya 36 kalau bulan itu kan 3 tahun. Tahun 2003 ditanam harusnya 2006. Yang 2006 ditanam harusnya 2008 diserahkan ke petani. Tapi sampai akhir 2000 sekarang aja 2021 lahan itu tidak pernah diserahkan. Karena berdasarkan gugatan Dinas Perkebunan itu harus dinilai dulu seperti yang kami minta. Nah, mediasi di DPD RI ini juga tidak berhasil. Akhirnya kami mengadakan, kalau khusus untuk PTP 5 dengan perjanjian itu kami mengadakan pengadilan, menggugat di pengadilan tentang wan prestasi. Tapi sayangnya kami tetap dianggap NO 2 kali di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Nah, kami mencari celah inilah melalui Setara Institute, minta tolong bagaimana caranya ini bisa dimediasi dengan harapan didengar oleh Pak Presiden. Nah, secara untuk Pak Presiden ini sebenarnya kami juga telah mengirim surat 2 kali ke Pak Presiden, pada pertama melalui KSP tahun 2018, kemudian kemarin tahun 2020 kita juga mengirimkan kembali ke KSP, dan di KSP alhamdulillah kita udah ada Zoom meeting dengan KSP, dan KSP telah menerima apa yang kita laporkan, tapi mungkin sampai hari ini belum juga ada tanggapan atau tindak lanjutnya. Itu aja. Apa yang menjadi harapan dari Komsa M terhadap tuntutan baik kepada Presiden ataupun Menteri-Menteri agar ini bisa didengar? Kami sebenarnya minta keadilan kepada pemerintah, Pak Presiden terutama, mohon dibantu kami untuk mendapatkan keadilan. Anggota kami ada lebih kurang 1.000 orang, tolong lahan-lahan kami yang untuk 1.000 orang lebih kurang 2.000 hektar itu kembalikanlah haknya kepada petani. Nah, tolong difasilitasi itu. Kemudian karena Pak Presiden ini ada program, lahan kami ini lahannya udah gagal, karena ini program-program lahan gagal, kami minta kepada Presiden untuk membantu kami lah, untuk diprioritaskan dalam memanfaatkan program PSR yang telah dikembangkan oleh Presiden untuk membantu masyarakat. Karena kami juga masyarakat dari Riau yang juga hasilnya juga dari sawit juga semuanya.